Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang program kerja Sivion terkait dengan penyelenggaraan sertifikat digital dan tanda tangan digital, sudah hadir bersama saya di sini adalah Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Panggerapan. Dan langsung saya, selamat malam Pak Sam. Selamat malam. Pak Sam, mengapa sih masyarakat itu perlu yang namanya tanda tangan digital? Gini, di era digital ini sekarang ini kan dokumen ataupun transaksi itu kan dapat terjadi di kapan saja. Nah, kita bisa membuat dokumen, tapi dokumen kita bisa juga dipalsukan orang. Nah, ini untuk menjaga keasliannya perlu kita tingkatkan integritasnya. Dengan apa? Dengan membubuhkan suatu tantangan digital ini. Tantangan digital itu seperti tera gitu. Jadi, oh ini asli punya saya. Nah, itu adalah sebuah algoritma yang panjangnya 256 karakter yang sangat unik. Nah, itu di-embedded di dalam dokumen itu, jadi diterahkan di situ. Jadi itulah keaslian dokumen kita. Begitu kita bubuhkan tantangan digital kita, itu punya kita. Kalau ada orang lain mencoba memanipulasi, itu kelihatan, oh ini terjadi manipulasi karena aslinya ada tantangan ininya. Ya berarti ada kan, itu sering terjadi kan, orang punya dokumennya dipalsukan atau dipotoshopkan, itu kalau istilah kerennya saat ini. Jadi itu persoalan yang selama ini ada di sistem yang ada sekarang ini. Bukan di sistem, tapi itu adalah sisi negatif yang perlu diantisipasi di era digital. Karena kita berhubungan dengan image kan. Image itu kan bisa di-create, bisa dimanipulasi. Nah, untuk menjaga keautentikan satu data ataupun dokumen, itu perlu dokumen dalam hari ini perlu suatu yang bisa memverifikasi bahwa ini dokumen ini asli. Oke. Contoh penerapannya nanti seperti apa tanda tangan digital? Contohnya adalah untuk kontrak. Nah, kita bisa lakukan kontrak antara pelaku bisnis dari tempat yang berbeda. Dia nggak usah tatap muka, ya kan? Jadi bisa. Jadi lebih efisien. Jadi lebih cepat. Contoh yang lain adalah untuk membuka akun bank. Akun bank dengan ini dia pun nggak perlu lagi ke bank, dia bisa buka secara online, tidak perlu datang, ataupun nanti ada petugas yang keliling ke desa-desa bisa buka langsung dan waktu 2 menit sudah bisa mempunyai akun bank. Yang lain adalah untuk transaksi, mamanya kalau kita transaksi biasanya kita memberikan kredit card kita ditanyain, habis itu dikirimkan one time password. Itu OTP. untuk OTP itu untuk memverifikasi. Nah, dengan sistem ini nggak perlu lagi, kita langsung bubuhkan. Oh, ini saya. Oh, ini sudah otentik. Dan ini nggak bisa disangkal bahwa ini memang punya saya dan saya yang melakukan. Kekuatan hukumnya nanti seperti apa, Pak Sam, kalau dibandingkan dengan tanda tangan manual biasa? Sama kekuatan hukumnya, karena sesuai dengan Undang-Undang ITE, ini bukti digital itu selama bisa dibuktikan keautentikasiannya, itu sama nilainya dengan bukti yang tantangan basah. Jadi tapi kenapa sih kita harus mulai, ini kan baru akan diimplementasikan, tadi katanya kita ngobrol di belakang itu baru setahun kemudian. Kenapa, apakah begitu mendesaknya tanda tangan digital ini untuk segera diimplementasikan? Gini, kita ini sedang menyiapkan suatu roadmap buat kehidupan generasi berikutnya yang akan hidup penuh di dalam dunia digital. Nah, ini sudah kita siapkan. Jadi memang ini bukan untuk glory sekarang, untuk glory for the tomorrow. Ya, ini untuk kemudahan menjalani kehidupan generasi berikutnya. Memang akan dimulai dari sekarang dan diharapkan makin banyak orang menggunakan. Karena kan sekarang ini Indonesia sudah ada 143 juta orang itu sudah menjadi warga net atau yang menggunakan internet. Nah, ini bagaimana kita mulai memproteksi atau mengenalkan suatu metode bagaimana sih menjaga identitas dia, bagaimana menjaga dokumen-dokumen yang dia buat, bagaimana menjaga transaksi yang terjadi. Ini yang kita ini supaya tidak ada lagi kekacauan. Kalau ini bukan punya saya, ini bukan ini, kan nanti timbulkan kegaduhan. Kalau dengan adanya ini sistem ini, kita bisa memastikan bahwa ini memang terjadi dan otentik. Oke, bagaimana menjaga keamanan dari sistem itu, Pak Sam? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, pemirsa. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, sudah bersama saya saat ini Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah, dan saat ini kita masih membahas soal satu program yang diinisiasi oleh Kominfo, tanda tangan dan juga sertifikasi digital. Pak Zudan, selamat malam. Selamat malam, Pak Zudan, bagaimana sih nantinya penerapan tanda tangan digital di Dukcapil Kemendagri? Dukcapil itu produknya ada 23 output. Nah, kita sekarang terus berbenah, ingin membangun reputasi baru pelayanan yang cepat. Dan layanan itu bisa dilakukan dimanapun.
Nah, kuncinya adalah tanda tangan digital. Selama ini kan kita terkendala. Kalau pejabatnya dinas luar, pejabatnya rapat, masyarakat harus nunggu. Nah, besok itu pejabatnya sambil rapat, semua dokumen di-approve lewat iPad, lewat laptopnya, lewat gadgetnya. Kalau dokumennya sudah benar, tinggal dia okekan, jebret. Di kantor bisa dicetak. Jadi dia bisa sambil di kafe, itu untuk sambil pejabatnya, rapat. tapi kalau untuk masyarakatnya yang membuat IKTP misalnya? Nggak ada masalah. Kalau output kita kan 23. Kalau KTP dia harus foto, harus rekam di situ. Kalau khusus KTP, verifikasinya langsung secara sistem. Tidak perlu peran pejabatnya, cukup administrator. Tetapi kalau akte lahir, akte kematian, surat pindah, pengakuan anak, pengesahan anak, itu semuanya perlu verifikator. Jadi kalau misalnya ini mau bikin surat tadi, akte kelahiran misalnya, apakah masyarakat? Ada dua cara. Masyarakat bisa mengurus secara online, daring, atau dia manual. Tetapi produknya bisa ditandatangani secara digital oleh pejabatnya. Misalnya manual, di kecamatan masyarakat bawa persyaratannya. Datang langsung ke kantor. Oleh petugas diproses. Petugas masukkan dokumen itu ke dalam PDF. Nah, setelah itu pejabatnya di kabupaten verifikasi, lihat, oke setuju, pencet tombol oke, jebret. Di sana cetak. Itu sudah ditandatangani secara digital. Intinya keuntungan buat masyarakat ini akan lebih efisien? Cepat. Waktunya diperpendek, tempatnya bisa dilayani dimanapun. Bisa di mall, bisa di kecamatan, bisa di desa. Karena dengan tanda tangan digital, kita tidak terikat tempat lagi. Tapi nanti integrasi antara Dukcapil dengan Kominfo akan seperti apa, Pak Sam? Ini tadi yang dijelaskan Pak Sudan adalah aplikasinya. Jadi bagaimana tantangan digital itu bisa dimanfaatkan di pemerintahan, memberi layanan lebih cepat. Kan kita kadang-kadang pejabat kita harus pergi ke daerah-daerah, tapi sudah ada surat yang harus kita tantanganin. Nah, sekarang dengan kita mobile gitu, kita tetap bisa memberi perintah itu. Nah, itu keuntungannya, implementasinya ya. Nah, bagi masyarakat juga kemudian hari, karena katakan sekarang ini KTP sudah seumur hidup. Tapi bagaimana dia mengupdate datanya, fotonya sudah tua umpamanya. Nah, mungkin di kemudian hari bisa dia mengupdate hanya boleh foto. Tapi fotonya itu juga harus diverifikasi. Tadi kan sudah punya data yang ID yang tidak bisa disangkal bahwa itu hanya dia. Atau alamat umpamanya. Alamatnya yang tertera situ tidak, alamatnya jadi nambah kan kalau kita pindah umpamanya. Jadi kita kasih kemudahan masyarakat untuk melakukan update umpamanya. Tapi tetap nanti ada verifikasi oleh Dukcapil umpamanya itu ya. Nah, itu sebenarnya kemudahan-kemudahan. Nah, belum lagi layanan pemerintah yang lainnya. Layanan pemerintah lainnya begini. Pemerintah sudah punya layanan bersifat online. Terus bagaimana pemerintah tahu yang dilayani itu siapa? Nah, ini adalah dengan adanya digital ID ini atau digital signature ini, kita bisa tahu, oh ini benar Mbak mamanya, Mbak Sylvia, ini yang datanya diperoleh dari? Itu sudah waktu membuat pertama kali. IKTP itu? Yes, jadi gini. Modelnya Mbak Sylvia, di Dukcapil itu akan menjadi pemegang wali data. Seluruh penduduk Indonesia, 263 juta, itu datanya ada di Dukcapil. Nah, semua lembaga nanti dengan proses digital tinggal memverifikasi datanya, dikonekkan dengan data Dukcapil. Baik dengan biometrik, dengan sidik jari, misalnya Mbak Sylvia dari sini, saya akan proses, cek dulu tanda tangannya, connect ke data center, ya betul keluar datanya. Atau dengan face recognition, dengan gadget begini kan, dilihat, kayak kirim ke data center, betul. Sehingga besok itu proses kita bernegara menjadi sangat mudah. Tapi implementasinya nanti di lapangan akan semudah itu nggak, Pak? Biasanya kan selama ini kita ada yang tidak terbayangkan. Kementerian Dalam Negeri di launching Bapak Jokowi di Seoul membuat akte kelahiran online. Jadi sekarang masyarakat yang ibu yang punya baby sambil masak dia bisa ngurus akte kelahirannya tanpa keluar dari rumah. Akte kelahirannya bisa dicetak di rumah. Dan ini sudah dilaksanakan. Tahun 2018 sudah berjalan. Nah, ke depan kita ingin layanan kita menjadi lebih mudah lagi. Lebih mudah dan pastinya juga tetap aman, Pak. Tadi terakhir saya menanyakan bagaimana ini menjamin keamanan dari tanda tangan digital ini supaya misalnya bebas dari ancaman-ancaman hacker. Ini kan prosesnya semua lewat internet kan, Pak? Gini, itu ada struktur tata kelolanya. Jadi dalam menerbitkan suatu sertifikat itu harus ada tata kelolanya. Nah, Kominfo fungsinya apa? Fungsinya adalah menjaga root akarnya, akar dari sertifikat. Nah, habis itu dia mendata semua penerbit sertifikat namanya CA. Kita kan root CA, ada CA. CA-nya ini harus mendaftar dulu. Kita akan memverifikasi apakah orang ini bisa mendirikan mandat untuk menerbitkan sertifikat. Itu ada syarat teknisnya banyak sekali.